Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi bersama saya Vina Gesiana. Kali ini kita akan melakukan pembelajaran fisika, oke, untuk kelas 12. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, jangan lupa like, comment, and subscribe di channel ini, oke? Semuanya. Materi pertama yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini yaitu mengenai pengukuran arus dan tegangan listrik, oke? Yang pertama kita akan belajar mengenai kuat arus listrik. Nah, kuat arus listrik yang mengalir pada kawat adalah jumlah muatan listrik yang melewati kawat persatuan waktu pada suatu titik. Nih, jadi kuat arus listrik ini dirumuskan seperti ini. I sama dengan Q per T, atau bisa juga I sama dengan NE kali QE per T. Nah, di sini kuat arus listrik ini sendiri disimbolkan dengan I ya. Jadi I di sini adalah kuat arus listrik. Nah, satuan dari kuat arus listrik adalah ampere atau A, biasanya ditulisnya seperti itu. Kemudian Q adalah muatan listrik. Muatan listrik itu satuannya adalah coulomb atau biasanya simbolnya C gitu ya. Kemudian T di sini adalah waktu. Satuannya second ya. Nah, untuk kuat arus listrik ini sendiri biasanya kita sering menggunakan rumus yang ini nih. Nah, kalau misalnya agar mempermudah kita mengingatnya, jadi bisa kita buat rumus segitiga. Untuk rumus segitiganya seperti ini. Karena di sini di atas per ini ya, berarti dia bagiannya ada di atas. Q, berarti muatannya ada di bagian atas. Berarti ini I dikali T. I dikali T. Kalau misalnya kita akan mencari, kan di sini sudah nih. Kalau misalnya kita mencari arus listrik, berarti rumusnya ini. Kalau misalnya yang ditanyakan adalah waktu, berapa waktu yang dibutuhkan? Tinggal kita tutup waktunya. Berarti waktu sama dengan Q per I, gitu ya. Nah, jika yang diketahui dalam soal itu jumlah elektron, kemudian nilai muatan, berarti kita gunakan rumus yang ini. I sama dengan NE kali QE per T. Nah, NE itu sendiri adalah jumlah elektron, dan QE itu adalah nilai muatan elektron. Nilai muatan elektron itu nilainya sudah mutlak nih. 1,6 kali 10 pangkat min 19. Oke, jadi ini adalah rumus dari kuat arus. Kita ke contoh soal, kita geser dikit ya. Contoh soal, di sini diketahui sebuah arus listrik melewati sebuah hambatan dalam suatu rangkaian dengan besar arus sebesar 4 ampere. Berarti yang diketahui adalah arus. Arus itu apa? Nah, lihat nih, arus adalah I ya lambangnya, karena dia satunya ampere. Berarti yang diketahui I-nya adalah 4 ampere. Kemudian dalam kurun waktu 10 sekon. Nah, 10 sekon. Sekon berarti T ya, waktu T-nya 10 sekon. Berapakah besar muatan listriknya? Yang ditanyakan di sini adalah muatan listriknya atau Q, ya kan? Q-nya berapa nih? Kita lihat di rumus. Yang ditanyakan adalah Q. Berarti kita lihat di rumus segitiga, Q-nya kita tutup. Berarti Q sama dengan I dikali T. Ya, kalau dia berdampingan berarti dikali. Langsung saja, oke? Kita lanjut. Jawab. Berarti Q yang ditanyakan kan Q ya. Q sama dengan, kita tarik ke atas saja. Q sama dengan I dikali T. I-nya adalah 4 ampere ya, maaf. Dan T-nya adalah 10 sekon. Berarti nilainya adalah 40. Satuan dari muatan listrik adalah coulomb. Berarti 40 coulomb. Ini adalah nilai dari muatannya. Oke, paham sampai sini? Oke, kita lanjut ke berikutnya. Perlu kita ketahui di sini selanjutnya di materi ini, kuat arus listrik. Alat yang digunakan untuk mengukur kuat arus listrik itu namanya adalah ampermeter. Kemudian untuk tegangan listrik itu menggunakan voltmeter. Sedangkan hambatan itu menggunakan ohmmeter. Untuk mempermudah menghafalnya, jadi kalian tahu kan bahwasanya kuat arus itu satuannya adalah ampere, tinggal ditambahin meter. Kemudian tegangan itu satuannya adalah volt ya, volt. Jadi tinggal ditambahkan meter aja. Kemudian untuk hambatan itu satuannya adalah ohm. Jadi tinggal tambahkan meter, ohmmeter. Jadi seperti itu ya. Oke, baik, langsung saja selanjutnya kita akan bahas mengenai alat ampermeter atau yang digunakan untuk mengukur kuat arus ya. Kuat arus. Dalam pengukuran atau penggunaan ampermeter, kita itu harus mengetahui terlebih dahulu batas ukur tertentu pada alat tersebut gitu. Jadi, untuk mengetahui kemampuan maksimum alat dalam mengukur arus listrik itu berapa gitu kan. Tetapi, jika besar arus yang akan diukur itu lebih dari kemampuan alat, maka diperlukan yang namanya hambatan shunt. Nah, ini hambatan shunt. Hambatan shunt ini simbolnya RSH. Ini ya, hambatan shunt. Hambatan shunt ini disimbolkan atau satuannya adalah ohm ya. Hambatan itu satuannya ohm. Nih, hambatan satuannya adalah ohm.
Oke. Kemudian di sini ada RA. Rumusnya kan di sini hambatan shunt sama dengan RA per N-1 gitu. RA di sini adalah hambatan ampere meter. Ini hambatan ampere meter. Kemudian RA ini kan hambatan ampere meter. Ini kalau hambatan berarti satuannya adalah ohm gitu ya. Kemudian per N-1. Nah, nilai N ini yang di sini itu didapat dari sini nih. N sama dengan I akhir per I awal. Atau I, kalian tahu kan bahwasanya I adalah arus ya kan? Kuat arus ya, kuat arus. Jadi satuannya adalah ampere. Nah, berarti kuat arus akhir dibagi kuat arus awal. Jadi seperti itu ya. Untuk memperjelas, jadi kita lanjut ke contoh soal. Jadi pertama seperti ini. Ada contoh soal, Dinda mengukur sebuah ampere meter yang memiliki batas ukur 20 mA. Nih, ini batas ukurnya dari alatnya itu 20 mA. Dan di sini memiliki hambatan 4 ohm. Jadi hambatannya adalah 4 ohm. Kita tuliskan di sini aja. Diketahui. Nah, batas ukurnya berarti I awalnya ini. I awalnya itu adalah 20 mA. Kemudian hambatan itu adalah R ya. R. Karena di sini ampere meter berarti RA. RA-nya adalah 4 ohm ya. Kemudian apabila batas ukurnya dinaikkan menjadi 400 mA, berarti batas ukur akhir ya kan? Batas ukur akhirnya adalah 400 mA. Berapakah hambatan shunt yang harus dipasang? Yang ditanya adalah hambatan shunt atau SH. Nah, kita ketahui bahwasanya di soal ini ampere meternya batas ukurnya cuma segini, tapi mau dinaikkan menjadi 400 mA kan nggak cukup, makanya dibutuhkan yang namanya hambatan shunt. Oke, kita langsung aja geser dulu ya. Kemudian di sini untuk mencari hambatan shuntnya itu kan rumusnya ini RA per N-1. N-nya di sini kan belum diketahui, jadi kita cari dulu. Cari nilai N-nya. Nilai N adalah I akhir per I awal. I akhir per I awal. Oke. I akhirnya di sini adalah 400 mA. Kemudian I awalnya 20 mA ya. mA. Jadi nilainya coret-coret 40 bagi 2, 20. Ini adalah nilai dari N-nya. Oke, sekarang kita langsung substitusikan di sini. Nah, RSH sama dengan RA. RA-nya udah diketahui ya, 4 ohm. 4 ohm per N-1. N-nya 20. 20 min 1. Berarti RSH sama dengan 4 ohm per 20 kurang 1, 19. 4 dibagi maksudnya. 4 dibagi 19 itu nilainya adalah 0,315 ohm. Jadi seperti itu ya cara mencari hambatan shunt. Ini adalah nilainya. Ini nilai akhirnya hambatan shuntnya. Paham? Sekarang kita lanjut ke bagian tegangan listrik. Tegangan listrik itu sendiri di sini dirumuskan V sama dengan W per Q. Ini Q ya. Atau muatan. Nah, rumusnya V sama dengan W per Q. Kalau misalnya mau kita buat rumus segitiga, nah, di atas per berarti ini nih. Berarti yang atas adalah W. Kemudian di sini V, di sini Q gitu ya. Nah, V di sini adalah tegangan listrik. Jadi tegangan listrik itu simbolnya adalah V. V tegangan listrik atau beda potensial. Satuannya adalah volt ya, volt untuk tegangan listrik. Makanya alat yang digunakan untuk mengukur tegangan listrik itu dinamakan dengan voltmeter. Nah, di sini V adalah tegangan listrik atau beda potensial, satuannya volt. Kemudian W itu adalah usaha atau energi, satunya adalah joule ya. J biasanya namanya, joule. Kemudian Q di sini adalah muatan listrik, satunya coulomb. Gini, coulomb. Nah, jadi seperti itu. Oke, jadi ini adalah rumus dari tegangan listrik. Untuk memahami lebih lanjut, jadi kita lanjut ke contoh soalnya. Jadi di sini ada usaha sebesar 10 joule digunakan untuk memindahkan muatan. Langsung aja ya. Usaha sebesar 10 joule. Berarti yang diketahui di sini usaha itu di sini adalah W ya. Berarti W-nya adalah 10 joule. Kemudian digunakan untuk memindahkan muatan sebesar 4C. Kita lihat bahasanya muatan itu Q. Q-nya 4 coulomb. Bisa juga ditulisnya C gitu aja, ini 10J gitu juga bisa. Dari titik A ke titik
B, tentukan beda potensial antara titik A dan B. Beda potensial itu adalah V ya, atau tegangannya. Berarti yang ditanyakan adalah V-nya. Kalau misalnya kita mau mencari V, nih ini rumusnya. Bisa juga pakai segitiga ini, tutup aja V-nya, berarti V sama dengan W per Q. V sama dengan W per Q gitu ya. Oke, langsung aja. V sama dengan W per Q. Berarti V sama dengan W-nya adalah 10 Joule, per Q-nya adalah 4 Coulomb. Berarti V sama dengan 10 dibagi 4, 2,5. Satuan dari tegangan atau beda potensial itu adalah volt. Nah, jadi ini adalah hasilnya, oke? Kita beralih ke alat ukur tegangan ya, atau voltmeter itu kan. Nah, kalau tadi kita kan membahas tentang hambatan shunt gitu kan. Sama seperti ampermeter, jadi voltmeter ini juga mempunyai batas ukur. Jadi agar alat ini dapat digunakan untuk mengukur tegangan yang melebihi jangkauan gitu, jadi digunakan hambatan ya pada voltmeter itu. Hambatannya itu sendiri itu dinamakan dengan hambatan muka. Jadi berbeda dengan hambatan pada ampermeter tadi, itu namanya hambatan shunt, kalau ini hambatan muka gitu ya. Jadi rumusnya juga beda. Hambatan muka itu disimbolkan dengan RF. RF itu hambatan muka. Ingat ya, kalau hambatan itu pasti satuannya adalah ohm. Nah, itu. Kemudian N, rumusnya hambatan muka sama dengan N-1 dikali RV. RV di sini adalah hambatan dari voltmeternya ya. Hambatan voltmeter. Itu satuannya adalah, ingat kalau hambatan itu adalah ohm. Ohm itu seperti ini. Kemudian N-1 dikali RV. N-nya itu sama seperti voltmeter tadi, sama seperti ampermeter tadi. Jadi di sini nilai N itu sama dengan tegangan akhir dikurang tegangan awal, atau di sini hambatan atau di sini batas ukur akhir dikurang per batas ukur awalnya gitu ya. V-nya di sini ini satuannya adalah volt, batas ukur akhir dan batas ukur awal gitu. Oke, untuk mempermudah dan memperjelas kita lanjut ke contoh soal. Oke. Di sini sebuah voltmeter memiliki hambatan dalam 3 ohm. Nah, berarti di sini diketahui hambatan dalam atau hambatan voltmeternya, RV-nya itu sama dengan 3 ohm. Dan di sini kita lihat batas ukur dari voltmeter ini sebesar 50 volt. Jadi awalnya batas ukur awalnya itu adalah 50 volt. Kemudian voltmeter hendak dinaikkan batas ukurnya menjadi 1,8 kV. K voltmeter, kilovoltmeter gitu ya. Volt akhirnya atau batas ukur akhirnya itu adalah 1,8 k volt. Nah, ini kilovolt, ini kita ubah dulu jadi volt ya kan. Jadi 1800 volt. Oke, berapakah nilai hambatan muka? Hambatan muka berarti yang dicari adalah RF. Oke, ini hambatan mukanya. Kemudian di sini kita cari aja langsung. RF sama dengan rumusnya N-1 RV, ya kan? Jadi seperti ini. Nah, di sini RV-nya udah diketahui, N-nya yang belum kita ketahui nih. Jadi kita cari dulu nilai N-nya. Cari N-nya. Nilai N adalah batas ukur akhir per batas ukur awal. Nah, batas ukur akhir atau voltmeter akhirnya itu adalah 1800 volt. Kemudian dibagi V awalnya di sini 50 volt, ya kan? Coret. Oke, jadi nilai N-nya adalah 180 dibagi 5, itu nilainya adalah 36. Oke, kita udah ketahui nih nilai N-nya adalah 36. Sekarang kita lanjut ke ini, perhitungan hambatan mukanya. Berarti RF sama dengan N-1. N-nya adalah 36 dikurang 1 dikali RV. RV-nya adalah 3 ohm. Oke. Hambatan muka sama dengan 36 kurang 1, 35 dikali sama 3. Berarti hambatan mukanya nilainya adalah 105 ohm. Nah, ini adalah nilainya. Paham ya? Oke, baik. Demikianlah pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat.